Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Azahra dengan NRP 2041201057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar aplikasi teknologi cerdas. Langsung saja, yang pertama, persoalan atau kasus. Di sini saya mengambil persoalan atau kasus dari PT Cimory, di mana PT Cimory ini merupakan perusahaan fermentasi susu yang membutuhkan perhitungan khusus untuk pembuatan yogurt agar kualitasnya baik. Secara umum, yogurt terbuat dari bahan dasar susu yang difermentasikan dengan jenis bakteri asam laktat. Peran bakteri tersebut sangat penting dikarenakan faktor utama yang menunjang keberhasilan pembuatan yogurt. Untuk menghasilkan yogurt yang optimal harus memperhatikan keseimbangan dari jumlah bakteri, banyaknya jumlah susu yang akan diolah, kemudian lama waktu fermentasi, dan suhu ruangan. Apabila kadar bakteri dan waktu fermentasi tidak optimal, maka proses fermentasi dapat dikatakan berjalan tidak baik, dan begitu sebaliknya. Untuk mengoptimalkan dari pembuatan yogurt, maka strategi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan metode logika fuzzy, di mana di sini saya menggunakan MATLAB untuk menggunakan perhitungannya. Selanjutnya yaitu menentukan studi kasus, di mana di sini peraturannya bisa memanfaatkan dengan metode fuzzy Mamdani dengan variabel yang ditentukan, yaitu yang pertama banyaknya bakteri. Banyaknya bakteri ini dinyatakan dengan rentang nilai 0 sampai 60. Untuk bakteri kurang dari 28 maka dinyatakan rendah. Untuk rentang 5 sampai 50 dinyatakan normal, dan untuk rentang 28 sampai 60 ini dinyatakan. Kemudian yang kedua yaitu ada variabel lama waktu fermentasi. Di sini lama waktu fermentasi dinyatakan dengan rentang nilai 0 sampai 90. Untuk lama waktu kurang dari 30 maka dinyatakan cepat, dan untuk rentang 30 sampai 60 ini dinyatakan normal, dan rentang nilai 60 sampai 90 dinyatakan lama. Yang ketiga yaitu ada variabel suhu, di mana suhu ini dinyatakan rentang nilai 0 sampai 40. Untuk suhu kurang dari 15 maka dinyatakan rendah. Untuk rentang 10 sampai 30 dinyatakan normal, dan untuk rentang 20 sampai 30 dinyatakan banyak. Dari peraturan yang tadi saya sebutkan ada 3 variabel, yaitu banyaknya bakteri, lama waktu fermentasi, dan suhu. Maka kita bisa mensimulasikan dari 3 tersebut ke dalam metode fuzzy Mamdani yang menggunakan lab. Dan di sana terdapat 3 input dan 1 output. Untuk outputnya yaitu untuk menghasilkan kualitas apakah yogurt itu baik atau buruk. Setelah disimulasikan dengan MATLAB, maka kita mendapatkan grafik pada setiap inputnya. Untuk input yang pertama yaitu banyaknya bakteri, di mana di situ terdapat grafiknya bisa dilihat dalam layar. Kemudian pada variabel ini terdapat 3 macam, yaitu ada yang rendah, normal, dan tinggi. Itu bisa dilihat dengan rumusnya seperti pada layar. Kemudian yang input kedua yaitu dengan lama waktu, grafiknya seperti pada digambar. Rumusnya juga seperti kayak digambar situ. Kemudian ketiga yaitu suhu, dimana di sini ada grafiknya bisa dilihat dalam layar. Dan yang terakhir yaitu outputnya yogurt, di mana di situ ada buruk dan baik. Kemudian selanjutnya kita mengkomposisikan aturan, di mana di sini saya memiliki 27 komposisi. Bisa untuk masing-masingnya bisa dilihat pada layar. Setelah itu yaitu perhitungan variabel, di mana di sini ada kasus di mana dilakukan proses fermentasi susu untuk dijadikan yogurt dengan bakteri 35 kg dengan lama waktu fermentasi 72 jam dengan suhu 12 Fahrenheit Celcius. Maka dilakukan perhitungan apakah yogurt itu baik atau buruk. Untuk yang pertama yaitu pada parameter banyaknya bakteri, dikarenakan bakterinya 35 kg yang mana termasuk pada grafik normal dan tinggi. Jadi pada grafik rendahnya 0. Kemudian pada parameter lama waktu, di mana di situ ditulis 72 jam, dan itu termasuk pada waktu yang normal, maka nilai cepat dan lamanya 0. Kemudian selanjutnya
yaitu pada parameter suhu di mana suhunya 12 derajat Celcius termasuk dalam kategori rendah dan normal, sehingga tingginya menghasilkan nilai 0. Kemudian menerapkan fungsi implikasi. Jadi di sini menerapkan fungsi implikasinya tadi kan ada 27 rule. Di situ masing-masingnya diterapkan sesuai fungsi implikasi. Misal di rule pertama yaitu jika bakteri rendah, waktu fermentasi lama dan suhu rendah, maka kualitas yang yogurt buruk. Jadi di sini kan ada nilai bakteri yang rendah. Nah, nilai bakteri rendah ini 0. Jadi nanti di sini ditulis 0. Kemudian waktu fermentasi lama. Nah, hasil dari waktu fermentasi lama yaitu 0, hasilnya 0. Kemudian untuk suhunya yaitu suhu rendah, dimana nilai suhu rendah ini yaitu 0,8. Jadi nanti bisa ditulis minimum 0,0,0,8. Kemudian hasilnya karena ini minimum, jadi di antara 3 itu dipilih yang terkecil yaitu 0. Dan begitu seterusnya sampai rules 27. Kemudian selanjutnya yaitu mengkomposisikan semua output. Jadi kita mengkomposisikan semua outputnya dalam grafik. Untuk yang rule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 nilainya 0. Jadi pada grafik itu tidak ada yang diarsir. Kemudian untuk rules 13 diperoleh hasil 0,8. Jadi nanti diarsir sampai nilai 0,8. Nah, di rules 13 ini diperoleh hasil yogurt yang baik, sehingga yang diarsir yang di bagian baik. Kemudian untuk rules 14, 15, 22, 23 seperti itu caranya. Kemudian setelah itu hasil dari kurva di atas digabungkan. Nah, hasil dari penggabungan itu seperti pada gambar yang diarsir warna biru. Kemudian menghitung nilai T1, T2. Maka dia dapatkan rumus matematikanya sebagai berikut, yang ada yang ditertera di layar. Selanjutnya yaitu difusifikasikan. Nah, di sini mendapatkan nilai 76,5%. Nah, untuk perhitungan errornya, jadi ini nilai error jika dibandingkan dengan menggunakan MATLAB dengan hitungan kita sendiri. Nah, nilai errornya yaitu 0,31%. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas besar aktivitas saya. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.